saya hormati Bapak atau Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pengaruh Game Terhadap Remaja. Sebuah topik yang sangat relevan pada kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, game telah menjadi salah satu hiburan yang paling populer, terutama pada kalangan remaja saat ini. Dalam genggaman kita, ribuan game dapat diakses kapan saja. Game bukan lagi sekedar permainan, melainkan juga bagian dari gaya hidup modern. Hadirin sekalian, apa sebenarnya pengaruh game terhadap remaja? Nah, mari kita bahas dari posisi positifnya terlebih dahulu. Game memiliki banyak manfaat apabila digunakan dengan bijak. Pertama yaitu game dapat melatih kemampuan berpikir kita dan memecahkan masalah. Banyak game yang menuntut para pemainnya untuk menyusun strategi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan misi yang kompleks. Kemampuan seperti inilah yang bisa berguna dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu game dapat meningkatkan kerjasama tim dan keterampilan komunikasi. Dalam game berbasis tim seperti multiplayer online, Battle Arena atau MOBA, game FPS, pemain harus bekerja sama dengan pemain lain untuk mencapai kemenangan. Nah, hal ini dapat mengasah kemampuan para pemain untuk kolaborasi dan membangun relasi sosial. Ketiga yaitu game dapat menjadi sarana belajar. Banyak game yang edukasi yang mengajarkan konsep-konsep matematika, sejarah, bahasa, bahkan sains dengan cara yang menyenangkan. Ada game yang mendorong kreativitas seperti Minecraft yang memungkinkan pemain untuk membangun dunia virtual serta imajinasinya. Namun hadirin sekalian, di balik berbagai manfaat yang telah saya sebutkan tadi, banyak game juga yang memiliki sisi negatif, terutama jika dimainkan secara berlebihan atau tanpa pengawasan. Pengaruh negatif yang pertama yaitu kecanduan game. Ini adalah masalah yang serius. Banyak remaja yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, hingga mengabaikan tanggung jawabnya seperti belajar, membantu orang tua, bahkan menjaga kesehatannya. Ketika waktu sudah tidak terkendali, hal ini bisa berdampak pada turunnya prestasi akademik dan menurunnya interaksi para anak-anak dengan keluarga maupun teman. Kedua yaitu dampak pada kesehatan fisik. Terlalu lama di depan layar itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti mata lelah, postur tubuh yang buruk, hingga obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik. Ketiga yaitu dampak pada kesehatan mental. Beberapa game banyak yang memiliki konten kekerasan dan persaingan yang terlalu intens bisa memicu stres, emosi yang tidak stabil, dan bahkan mempengaruhi perilaku agresif. Yang keempat yakni dampak ekonomi. Banyak remaja pada saat ini rela menghabiskan uang jajannya, bahkan uang orang tuanya untuk membeli fitur dan item dalam game. Jika kebiasaan ini terus dilanjutkan, maka bisa menimbulkan masalah finansial pada keluarga dan juga bisa mengakibatkan pertengkaran antara keluarga. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai remaja, kita harus bijak dalam mengelola waktu dan memilih game yang sesuai.
ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, terapkan batas waktu bermain. Contohnya seperti jangan sampai batas waktu bermain mengorbankan belajar, itu seperti kita memberikan waktu-waktu hanya seperti pas main game hanya 2 jam atau berapa jam. Yang kedua, pilih game yang bermanfaat. Hindari game yang memberikan hiburan sementara tetapi tidak membawa manfaat jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada melibatkan orang tua. Dalam memilih game kita harus melibatkan orang tua agar mereka bisa memberitahu kita mana game yang lebih baik dan mana yang game yang buruk. Yang keempat, lakukan aktivitas lain. Jangan biarkan game hanya menjadi satu-satunya hiburan kita. Kita bisa mencoba hiburan lain seperti olahraga, membaca, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, hadirin yang saya hormati, game pada dasarnya hanyalah alat dan cara kita menggunakannya menentukan dampaknya. Jika digunakan dengan bijak, game dapat menjadi sarana pengembangan diri yang bermanfaat. Namun, jika tidak digunakan dengan baik, maka itu akan sangat berpengaruh pada diri kita. Kita sebagai generasi yang cerdas, marilah kita menjadikan game sebagai hiburan yang sehat, bukan sebagai pelarian dalam tanggung jawab ataupun masalah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.